kita lakuin. Jadi kita mulai dari nomor 6 dulu, 6 sama 7. Jadi buat IP-nya dulu. Buat IP ini berarti untuk jaringan lokalnya 101/25, untuk jaringan wirelessnya 200.1/25. Kita bikin dulu untuk jaringan lokal slash. Kalau kecepatan begini. Ya, kita bikin 192.200.1/24. Nah ini kita arahin ke ether 3. Pak, ini belum dicolokin, nanti kita colokin ether 3 nya ke si wireless, ke si TP. Apply. Oke. Berarti nomor 6, nomor 7 selesai ya. Terus IP DHCP client ini untuk mengambil internet 1 kayak biasa ya. Ebon selesai. Berarti ini nomor 4, 5 selesai. Jadi 4, 5, 6 sama 7, 11. Kemudian DHCP over ini kayak waktu itu ya. Ini nomor 7 sama nomor 13. Jadi kita konfigurasi DHCP buat jaringan lokal dulu. Ini enter 2. Next. Nah, ini kan diminta 99 klien ya. Jadi hitungannya gini. 192.168.100.2 sampai 192.168.100 titik berapa yang hasil dari 99? 2. Hah? 100.2 sampai 192.168 titik berapa yang hasilnya itu kalau dijumlahin jadi 99? 100. Yang dihitung dari angka terakhirnya 100.2 sampai 192.168, 100-nya masih sama. Yang bedain dia poolnya itu yang angka terakhir. Jadi kalau 2 sampai 100 totalnya 99 karena kan dimulai dari angka 2. Kalau saya di sini 101 berarti berapa klien? 100. Karena dimulai dari 2 sampai 101. Ngerti nggak? Kalau saya masukinnya 100.51 berarti jumlah kliennya ada berapa? 50. Berapa? 50. Ngerti nggak? Ngerti? Oh ya, ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Serius? Kalau saya masukinnya segini gimana nih? 204. Berarti berapa klien di sini? 203. Ngerti ya? Ngerti nih. Wah, nanti panjang lagi. Di nomor 7 selesai, terus nomor 13 ini untuk ether 3 ya. Next. Ini masih sama, ini diminta 99 klien juga berarti. Jangan dilihat 200 tapi lihat angka terakhirnya aja. Next. Ini selesai. Ini selesai, berarti ini selesai. Saya langsung masuk ke nomor 2 aja, SMTP. Kita cari di sini. Oh iya lupa ya, belum di konfigurasi internet ya. Nah, konfigurasi. DNS-nya tentang ini mau diisi boleh, mau enggak pun enggak masalah. DNS kita udah ngisi nomor 1 nih, DNS kita central. Terus firewall masih ingat ya, harusnya sih masih ingat. Jangan lupa. Kalau yang boleh laptop bisa langsung coba tuh dari mikrotik juga. Kalau bawa.
itu konfigurasinya itu jangan dihapus. Jadi kalau kalian lihat bingung konfigurasinya, tinggal kalian praktekkan konfigurasi mudah benar. Kalau punya sendiri enak bikin. Makanya kalau tahun kemarin itu biasanya per kelas itu disuruh patungan beli mikrotik buat belajar. Kayak ini udah selesai. Nanti terus kita ke SNTP ya, masih ingat ya? Masih. Ini paste ganti 0 jadi 1. Apply, sesuai. Nanti nomor berapa tadi? Nomor 2, oke. Nanti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14. Nanti kita langsung masuk ke 3 aja, kita langsung bikin web proxy-nya. Proxy terakhir aja. Nanti kita langsung ke 8, 9, 10. Jam ke-8 selesai. Jam ke-9 dimulai. Oke, nomor 8. Ini langsung dicoba ntar ya. Nah, ini ganti jadi input chain-nya. Ingat bukan di NAT ya, tapi di filter rules. Nomor 8. Ini input, terus src address-nya sesuai di sini. 192.168.100.2 sampai 100.50. Ini kita isi manual. Nah, DST address-nya ini IP, lihat soalnya. Buat firewall agar status bla 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 sampai bla 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 tidak dapat ping ke router, tidak dapat ping ke router. IP routernya berapa tadi? 192.168. IP router, nah router 2 berapa? 100. Ininya ICMP paling atas. Nah, terus ke action, ini ke drop. Apply. Oke, kita bikin satu lagi. Oke, ini input. Nah, di sini lihat soalnya 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. 192.168 100.51 sampai 100. Ini 192.168. IP wireless berapa tadi? 200. SMP sender drop. Oke, ntar kita uji cobanya di sini. Oke, nomor 10, buat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Nah, itu ada di menu log. Nah, ini kan masih memori nih. Terus caranya kita ke sistem, kita ke logging. Nah, ini ganti jadi di semua. Sebelum ini diganti, kita bikin dulu tambahan. Ini input ya, chainnya input. Udah nggak usah dikonfigurasi inputnya, langsung ke action. Nah, di action ini ke log. Ini kalian namain tersimpan di disk. Play. Oke, di jalan ya langsung ya. Kalau kita klik log, ya ini message-nya udah terubah tersimpan di disk, tapi ininya masih memori. Kan dimintanya untuk tersimpan di disk kan? Ya. Caranya ke sistem, ke logging. Ini semua empat-empatnya kalian ubah ke disk. Play. Ini play. Ini. Oke, kalau kita cek lagi dia berubah ya? Ya. Di semua. Ini nomor 10 udah selesai, dia juga jalan.
parameternya itu kalau bisa Pak, ini parameternya kita lihat dari mana sih? Yang pertama lihat hasil konfigurasi bisa apa enggak. Yang kedua lihat baik sama paketnya jalan apa enggak. Kalau masih jalan berarti konfigurasi kalian benar. Kalau masih nol berarti konfigurasi kalian belum bisa jalan. Ada yang salah konfigurasi ini. Jadi tolong dilihat. Oke, ini tolong perhatian nomor 89 ini agak susah dipahamin buat cara ngertinya. Jadi lihat soalnya dulu. Buat firewall agar IP 192.168.132 sampai 50 itu nggak bisa ping ke router. Sekarang cara buktinya gini, kalian buka CMD, buka CMD ya. Nah di sini kalian ping, kan tadi 102 sampai 150 kan nggak bisa ping router kan. Sekarang kita ping routernya. Ping 192.168.100 bisa. Kenapa bisa? Karena IP yang gitu. Kita lihat IP-nya di sini. Ini harus dipahami. Kita lihat IP. Kita harus lihat IP si komputer kita dulu berapa. Cara lihat itu di sini, klik kanan, status, details. Ini IP komputer kita. Kalau IP kita 192.168.100.100 ya. Kalau kita ping di command prompt, mana sih command prompt ini? Kalau kita ping command prompt, ping IP-nya si router itu pasti bisa. Tapi kalau kita ping IP wireless itu nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Tahu nggak? Karena IP-nya ada beda. Bukan. Nah, nih ini kan IP wireless nih. Ya. Lihat. Ini IP wireless kan 200.1. Terus IP kita ini tadi berapa? 100 titik. Ini ya 100. Lihat di soalnya. Kalau IP-nya dari 51 sampai 100, berarti dia nggak bisa pingnya ke mana? Ke wireless kan? Tapi kalau dia IP-nya 100, kalau dia ngeping ke router bisa, karena dia range-nya masih di bawah atau di atas 51. Ngerti gak deh? Iya. Ngerti nggak? Berarti kebalik dong Pak. Enggak, bukan. Kalau misalnya 100, ini kan 100 tidak dapat ping ke klien. Kalau IP-nya ini nih. Berapa tadi IP-nya 100 ya? Ya. Ini kan berarti termasuk yang ini nih. Ya. Yang 1 sampai 100. Dia kan nggak bisa ping ke klien wireless kan? Kalau tadi kita coba ping ke wireless, bisa nggak? Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia pingnya masih range 51 sampai 100. Tapi kalau IP-nya saya ubah misalkan, ini saya ubah IP-nya ya. Ini kan tadi nggak bisa ping ke wireless, tapi kalau ping ke router bisa kan? Karena IP-nya di luar dari 50. Nah kalau IP-nya diubah, cara ubah IP pun ada lagi caranya. Ini di IP, di jalan ya. Nih, di jalan nih. Ada ininya biasanya. Di IP, di HCP server, kita ke menu lists di sini. Nah ini kan masih dinamik nih, dia itu artinya dinamik ya. Jadi kita nggak bisa ngubah. Cara ngubahnya kita klik kanan, paling bawah make static, buat ini jadi static biar kita bisa otomatis. Ini ntar otomatis ininya akan hilang ya teman-teman. Hilang, kita bisa konfigurasi klik 2 kali. Nah ini kita ganti jadi misalkan pokoknya antara 2 sampai 50 dan misalkan 30 ya. Ya. Ini kita ganti jadi 30. Ini kita close. Ini kita disable dulu. Setelah kita enable lagi. Jadi harus keluar, ntar masuk lagi.
Harus gitu biar IP-nya keganti. Kalau nggak gitu biasanya nggak keganti. Oke, kita lihat IP-nya udah keganti apa belum? Udah ya. Jadi gantinya bukan di sini langsung, harus di inbox 30. Berarti kalau IP-nya 30 kan range-nya dari 2 sampai 50. Berarti kan dia nggak bisa ping ke wireless, dia nggak bisa ping kemana tuh? Router kan? Kalau ke wireless bisa nggak? Kita panggil wireless coba. Harusnya kalau wireless bisa ya. Ping 192.8.900 bisa. Kalau ke router ngerti nggak? Ngerti? Ngerti nggak? Hah? Masuk nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Iya, sudah ngerti nggak tapi? Alurnya ngerti nggak? Hah? Ngerti ya? Ini kadang soalnya 89 ini kadang tuh klik kebalik tau gak sih? Terus kebalik terus kita tuh jadi blunder semua, blunder sih jadi kayak ngaco semua. Ya, ngerti ya? Jadi ingat cara ganti IP si laptopnya gimana, cara ngepingnya gimana, cara uji cobanya gimana itu harus. Karena nanti soalnya kemarin itu hampir bukan hampir, emang 90% salahnya di 89 pas dicoba nggak bisa. Oh yang ini Pak, saya sini. Hampir semua. Paling yang bisa itu 1-2 orang. Benar-benar 1-2 orang, banyak ke 5 orang yang bisa. Satu sekolah. Tapi nggak bisa karena trouble atau nggak bisa karena error di situ. Ini udah saya ajarin kayak gini sama, saya ajarin ulang-ulang. Tapi begitu udah di depan penguji, Gimana error berarti ya jadi salah. iya main error. Ya. Ngerti ya? Ngerti nggak? Sekali lagi Pak, coba sekali lagi. Yes. Ya, Pi, saya mau tanya Pi. Kalau misalkan IP-nya saya ganti nih, Apa Pak? ya IP-nya saya ganti nih, jadi 80. Ya, Pi? Ya. 80. Berarti kalau IP-nya 80 itu nggak bisa nguping kemana? Router. Berapa soal lagi Pak? Terus saya mau jawab apa? Kan 51 sampai 100 itu maksudnya nggak bisa ping ke karena tadi IP-nya 180 berarti kan dia harusnya nggak bisa ping ke mana? Iya, mulai bawah. Oh, ya. Pokoknya gini nih, maksudnya nomor 9 nih. Pokoknya IP 51 sampai 100 itu nggak bisa ngoping ke wireless aja. Tapi kalau misalkan IP kita 80 mau ngoping ke router bisa. Itu intinya dibagi 2 kelas. Iya. Jadi kelas pertama 2 sampai 50 kelas. Ya, itu nggak bisa ke router. 2 sampai 50 itu nggak bisa ke router. Ya. Tapi kalau misalkan 80 ke router bisa. Kalau untuk 51 sampai 100 itu nggak bisa ke wireless, tapi ke router bisa. Oke. Ngerti? Ngerti kan? Apanya? Cara konfigin apaan? Sekali lagi Pak. Ini Nih, kayak diulang ya, misalnya ini di filter rules, ini firewall, ada di filter rules, tambah. Nah ini ke general, ininya input. Nah ini SRC adresa, ikutin soal yang di sini nih. Nah, terus ini kan nggak bisa pingnya kemana nih? Router kan? DSC adresnya masukin router. Protokolnya itu ICMP. Actionnya ini langsung drop. Udah. Jadi SRC itu artinya source kan, sumber ya. Masukin yang di soal sini. Router, ya IP kita router. Kalau kamu bikin IP routernya 10.10.10 ya masukin gitu 10.10.10. Gak usah pakai slash. Kalau mau pakai slash, ini belakangnya harus network. Jadi gini misalnya 192.100.0/25. Itu kalau pakai slash. Tapi kalau nggak mau pakai slash, ini cukup masukin IP kita. Ngerti ya? Ngerti ya? Yuk. Ini udah jalan ya. Ini jalan ini ada berarti kita berhasil. Ini udah close. Terkelamaan di situ. Oke, berarti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
13 sudah. Nah, nomor 12 ini harus kita masukin di sini. Caranya ini saya ajarin yang di atas, yang di PC-nya ada WiFi dulu ya. Kalau di PC-nya ada WiFi, cara buat konfigurasinya itu kita konekin aja ke nama TP-Link. Nama TP-Link yang di sini. Jangan TP-Link teman kalian. Ntar kalian konekin akses point teman kalian soalnya. Gak bisa. Ini kan 76 AE. Kita konekin. Dia minta password. Nah, passwordnya itu ada di bawah TP-Link akses point. Ini lama banget. 89 aman ya? Aman lah. Jadi kado ini satu-satu lah ya. Apa itu masih kosongan Pak? Iya masih kosong. Ini kan kalau dia minta password kan? Ini passwordnya. Berarti passwordnya bawah Pak? Iya. Iya di sini. Ada di sini di bawah. Yang kedua. Nah kalau udah konekin, ini kan kita nggak ada internet. Jadi fungsi ini tuh cuma buat ngalurin internet aja. Jadi kita panggil di sini. Ini IP default dari access point. Semua access point kemudian TP. Pokoknya TP-Link itu 0 dari 1. Nanti kalau jenis D-Link itu beda lagi. Kalau jenis Toto-Link itu beda lagi. Ada namanya Toto-Link. Nah ini passwordnya kita masukin bebas. Misalkan Darvi 123 Darvi 123. Ini passwordnya bebas, terserah kalian. Ini next. Nah ini kan access point-nya masih berbasis wireless. Kita ubah jadi access point di sini. Access point. Nah, next. Ini TP-Link-nya ganti jadi namanya nama peserta @proxy UKK. Iqbal, Pak. Misalkan Iqbal. Iqbalnya. @proxy UKK. Iqbal. Ini mau pakai password boleh, mau enggak boleh. Kita nggak usah pakai password. Enaknya Pak? Nggak usah. Kan ntar soalnya kita begitu connect langsung dilempar ke Google buat masukin akun hotspot. Yang voucher itu loh. Jadi nggak usah pakai. Kalau masukin password kan takutnya masukin 2 kali, ntar masukin password begitu dilempar kita masukin username sama password lagi. Terserah kalian sih. Kalau mau ribet sih nggak masalah. Next. Finish. Ini tungguin sampai ribut selesai. Kantornya di quick setup Pak? Kantornya di quick setup. Enggak otomatis kalau tampilan langsung di halaman sini. Ini kita nggak perlu pilih ya, jadi kita begitu masuk udah otomatis langsung dibawa ke pilihan yang tadi. Masalah asar, Pak. Masalah asar, Pak. Agak nggak ada udah. Alhamdulillah udah. Sholat aja, Pak. Ya, bilangin ya. Berapa? Kewajiban Pak. Oke, udah ya. Kalau udah, kita lihat cek ada yang kita buat tadi. Iqbal. Iqbal, ini ada ya. Iqbal, proxy UKK. Berarti nomor 12 selesai, nomor 13 sudah kan tadi. Nah, kita langsung ke 14. Pak, kok itu radius kok kita pakai Bigmon? Radius itu enggak semua mikrotik itu punya yang namanya user manager. Ada tool bawaan mikrotik, tapi enggak semua PC itu support. Jadi kita pakai aplikasi tambahan namanya Bigmon. Jadi takutnya soalnya ditanya penguji, ini kok ada soalnya radius kenapa kamu pakai Bigmon gitu? Ini tahun kemarin tuh ada yang kayak gitu itu beberapa orang. Ini soalnya radius, kan kayaknya Bigmon kenapa? Ya jadi dulu saya. Ya benar sih nggak salah, cuma kenapa gitu. Jadi
kalau misalnya ditanya gitu, ini PC-nya nggak support Pak untuk user manager. Oke Pak. Emang spesifikasi PC-nya nggak support. Jadi kita pakai aplikasi tambahan tool ketiga pakai kayak kamu PC mau pakai AI gitu, nggak support, pakainya Paint 3D apa? Sama aja. Nah, coba dari nomor hotspot ya, hotspot. Ini WLAN apa kamu nih? Enter 3 karena di sini ntar. Next ya, karena tadi udah kita konfigurasi di DHCP server ini. Next, ini iqbal.com admin. Ini kita komitmen ya, sistem user, bikin user dulu di grup. Namanya apa yang dicentang masih ingat? Sebagai user ya, namanya Mikmon. Namanya Mikmon, maksudnya kita langsung masuk user list itu yang tadi ditulis Mikmon ya, harus Mikmon ya. yang mana? Yang di awal kasih nama Mikmon. Ini Bukan user Pak. ini Yang ditambah tadi. Ini. Nah, itu harus Mikmon tuh di situ. Enggak Yang juga. ini. ini iya ini kan Ah. yang name. Ah. Enggak juga apa-apa, tapi saya tuh biar gampang kalian nanti begitu masuk, kan nanti kalian mau masuk Mikmon kan harus masukin username tuh, Ya. harus sama kan? Ya. Maksud saya tuh biar kalian tidak lupa doang. Kalau kalian mau masukin yang dengan namanya Rizko, ya nggak masalah juga, terserah kalian. Siami lah. Jadi biar gampang aja. Ya. Dia bebas, tapi begitu di grupnya harus Mikmon, karena kita buat grupnya Mikmon kan, biar dia masuk di dalam grup si Mikmon. Oke, kita langsung masuk Mikmon, namanya Mikmon. 1, 2, 3. Oke, ini masih kosong ya. Oke, di sini. Ini namanya testing. Ini produknya berapa? 200. Karena dia nyambung ke sini. Username tadi yang tadi gua tuh. Nih. Ini kalau tadi di usernya namanya bukan Mikmon, di sini ikutin sesuai dengan ini. Ini bebas. Ya, dasarnya apa tadi? Iqbal.com. Kalau ada yang telepon ya mah salah berarti itu. Ada lain. Hotspot. Ini lihat ya. Ini namanya harian atau apa? Bebel lah, UKK kali ya. UKK. Ini seriusnya 1, terserah mau bikin 10 bisa. Ini 30 Mbps. Detailnya apa ini? Masih ingat? Remove. Fan record. Fan record Pak. Ininya validnya 1 hari. Price-nya 10.000. 1 juta. Terus langsung di generate. Oke, kuantitinya di sini soalnya minta berapa nih? 20 ya? 20. Ini nggak usah diganti, ini nggak usah. Ini mau sama boleh, mau beda juga boleh. Ininya panjangnya mau panjang juga boleh, mau singkat aja Pak, terserah kalian. Ini terserah kalian. Wih. Ini karakternya pun terserah mau huruf semua, mau gabungan huruf dan angka, terserah kalian. Profilnya apakah limitnya 1D dan limitnya 20.
bisa masuk Pak di HP. Bisa. Ya, udah pakai tak. Bisa cobain aja. Oh, yang tadi dulu kan ya Kak, dimasukin dulu. Buat dulu. Colok dulu. Nih colok nih ya, ini harus dicolok dulu nih. Kalau enggak ntar nggak ada sumber internetnya. Itu kalau baru dicolok kan nggak apa? Hah? Baru dicolok kan apa? Coloknya di belakang kan ini. Nih dicoloknya yang warna oranye ya. Mau 1, 2, 3, Bebas. 4 bebas. Dah coba dipakai. Pakai ya. Kalau TikTok ya. Pakainya yang itu yang Iqbal proxy UKK ya. Lempar ke Google baru. Nggak ada PW-nya ya Pak. Iya, klik aja terus otomatis. Kalau langsung scan cara Bisa. Enggak, itu harus di generate lagi kodenya QR report. Itu ada caranya lagi. Kayak itu saya ya cuma kayak di stasiun nggak sih? Iya. Yang wifi udah belum? Ada bisa. Siapa? Ya. Bisa tuh. Bisa. Bisa Pak. Bisa. Bisa. Kalau yang lain. Coba ya salahnya. Kalian kalau mau nyoba itu jangan asal konfigurasi, yang penting di tes itu bisa udah. Pakai Pak. Gede kecilnya diperhatiin ya. Kalau gede, kalau kecil. Jadi kalau di scan nggak apa-apa. Kalau nggak saya matiin ya, mati mah udah. Kan saya bilang belum bisa. Itu bisa. Bagaimana? Ini bisa. Bisa. Ada mana? Gue nomor 2 Bisa, jangan salah. Nomor 2 tadi bawah. Standing sih. Kalau manis Bisa nggak sih? Nggak bisa. PW-nya Gue sudah 97 itu PW-nya tuh yang pas. PW asli. Kagak. Ya sama Bapak sama saya. Katain decul gitu. Kalau sama nggak bisa ya, cuma 1 doang. Ya saya nggak bisa sebagai decul. Kenapa? Ya lu kayak beli voucher di kontra aja Pak. Mana tuh? Nanti udah connect aja. Makin lagi. Gue bisa itu. Iqbal makan mah, coba tuh Iqbal. Bapak kalau makan urutan, gue nomor 1, gue nomor 2. Ini nggak bisa kalau Enggak, bisa ya tapi udah deh coba. Info lokal. Dah, ya, lanjut lah. Pakai. Sampai nih. Dipakai semua. Yang Udah. udah tahu ini. Tadi yang kelaparan itu saya nggak bisa ya. Yang 2 sampai 100 itu 2 sama 1. Gua sampai 2 sampai 100 itu bagi dari 90 biar bisa Enggak dibagi-bagi itu 2 sampai 20 yang nggak bisa putar. Di konfigurasinya cuma ganti IP sih. Itu konfigurasi tetap di 5 di firewall. Ntar gitu pastiinnya kita ganti IP sih. Bisa aja ganti 100. Ubah IP dulu. Kita sama kalau IP sendiri di komputer. Ya belum? Udah, ya lanjut ya. Yang itu bisa gitu ya. Walaupun lambat ya kecil banget. Oke, berarti nomor 11 sampai 14 sudah. Nomor 15 itu juga nih banyak yang salah. 15. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Kita tes. Ini kan kita masih jam 14.47 nih. Ya. Ini caranya ada di Internet IP.
ngeblok yang kalian, kita ngeblok yang sendiri dulu nih. Ini Dina. Nah ini kita kan terhubung ke internet yang ini nih, yang lokal nih. Kalau yang nyambung ke kalian kan yang ini nih. Ini ada tulisan di sini nih, Masquerade Hotspot Network. Ini kita kan terhubung di sini nih. Kita batasin, ini kita langsung ke advance, ke extra. Ini ada time, dan di time di sini dulu 14 titik mulainya 14.45 misalkan sampai kita mulainya dari 14.15 sampai jam 14.50 aja. 50 boleh. Nah berarti sebelum jam 14.50 kita masih bisa internetan nih. Kita buka YouTube. Ini hipnotiknya membaca waktu di laptop kita begitu. Berarti udah add atau? Nggak boleh bukan. Ini kalau kita buka Google, ini kalau kita buka ketik TikTok. Yang ngikutin sesuai sama waktu Indonesia. ya buka aja lah, buka TikTok nih. Pokoknya ada di laptop. Facebook. Kayaknya saya blok deh ini TikTok saya blok. Google bisa, detik bisa, tempat dulu saya. Ini pokoknya masih bisa deh. Nah ini udah masuk 50 ya. Nah ini udah merah nih, ini udah inactive time. Kalau udah 50. Jadi kalau kita refresh lagi, ini kan muncul nih. Jadi kalau kita refresh lagi, ini kan udah nyala nih, udah merah. Ini kalau kita klik yang mana aja misalkan. Udah ada enggak? Ya, habis itu. Kalau kita buka stick gitu. Bukunya di situ aja. Bisa deh di Google. Buat besoknya. Kalau tadi TikTok ya. Kayak Instagram dah. Detik ya, kalau bisa ya. YouTube juga udah nggak jalan nih, mantap nih. Kalau kita buka, ini kalau kita hapus, itu kan nggak jalan nih. Ini nggak jalan Instagram. Ya, ini juga nggak jalan. Kalau kita buka, ini sampai misalkan jam 20. Kita apply. Ini merah, kalau kita sampai jam 20 langsung hitam. Oke, kita buka lagi. Kalau nyobanya di yang wifi kalian, ini kita tinggal konfigurasi di sini aja. Tinggal tambahin di sini. Makanya terkadang kalau saya bikin ini nggak apa-apa connect, cuma saya batasi waktunya. Udah ya. Itu batas waktu. Ini buat yang ini connect ke HP. Kalau tadi kan uji coba biar kelihatan kalian semua nih. Sama aja kalau di HP ini aja tinggal masukin tagnya aja. Berarti kalau bisa dibatasi kita nggak bisa buka YouTube gitu. Kalau udah pakai voucher. Kenapa? Mau pakai voucher tapi kalau udah kita batasi di sini nggak akan bisa buka YouTube. Sampai jam habis. Tapi jangan doang kan? Hah? Batasin. Batasin. Tadi di voucher di Mikmon. Sampai waktunya kan Pak? Iya, sampai waktunya. Ya. Udah ya. Berarti nomor 15 selesai. Ini detik kalau kita refresh juga bisa ya. Instagram kalau kita refresh. Ini. Buka ya. Waduh, jangan dah. Yang mana Pak? Ya. Isinya tuh Pak. Nomor 16 17. Di nomor 16 sama 17, dia kan
linux.org. Kalau kita buka linux.org, buka ya. Sekarang ini linux.org, actionnya kita drop, kita close dulu. Kita coba lagi buka Linux. Kita lihat ini kan nggak connect. Kita lihat jalan apa enggak. Nah, jalan kan? Pasti itu fungsi drop buat ngeblok ya Pak? Iya. Ngedrop tuh nutupin akses ini jalur internet. Mereka ngebloknya di sini Pak. Kurang lebih hampir sama. Cuman kan jangkauannya publik dia beda sedikit, sama aja. Ini nggak mau nih, ini kalau kita hapus ininya. Sudah selesai. Pak, bloknya ini kan dihapus ya? Tahu. Pak, tadi yang waktu itu kenapa nol ada 6 Pak? Soalnya Ada detiknya juga. itu kan jam, menit, detik. Jam ini. Ini jam berapa, terus menit berapa, ini detik. Saya kira pakai per detik Pak. Enggak. Ini jam 14 kan jam 2. Dia mau diisi 30, 40 juga kan. Kamu itu 14.000 detik. Bukan, kan setelah detik kan per detik itu. Iya, jadi second. 17 habis per detik. Ini baru boleh dipakai besok, tadi hari ini nggak boleh. Besok lagi Pak. Pelajaran siapa ya? Saya baru gaji berapa ya? Gaji 2 kali ya? Ntar kalau ada jam ke lab. Serbo berarti Pak. Kemis. Enggak, sekarang gini. Kan kelas 12 kan cuma 3. Saya, Pak Jahit, Pak Diki kan? 3 doang kan? Pak Jahit dan Ganda. Sekarang pakai lab dari kan? Saya doang. Tadinya pun kalau di Pak Jahit kan ke Evo kan? Sekarang Pak Diki pasti ke PK. Cisco. Kalau pelajaran pajak terus saya nggak ada, nggak apa ke lab aja. Kalau nggak dipakai, Pak Sahalin. Suka ini suka nyerobot soalnya. Bilangin Pak. Jadi kan laptop itu mendukung wireless ya? Ya. Berarti kalau mau mendukung wireless kayak PC. Nah, kalau mau dulu saya kasih tahu nih, sekarang. Ini saya riset semuanya dulu ya. Riset ya guys. Panjang ini on, nggak tahu. Lupa tidur doang kan Pak? Lupa tidur doang. Aduh ya, Pak. Ya Pak. Ada Pak. Gila. Udah lah, udah ketemu gitu. Ini cara riset TP-Link lihat nih. Ini kan ada lampu indikator nih. Ada Pak. Ada lampu indikator yang lihat 3 nyala ya. Iya. Tinggal tekan sekali aja. Kenapa? Ini ada tombol riset di sini. Maju semua. Ini HP mati. Nah, Ini ini kan. tiga-tiganya ya? Nih kalau dari atas ini ada di sebelah kiri, tapi kalau kalian di sini ada di sebelah kanan. Ada tulisan kok riset di bawah. Iya. Kita Pak. Ya.
Ditarik kali langka. Jadi kan orang udah sama. Semuanya sampai mati lagi. Yes. Ini caranya. Ini sekarang wifi-nya kita matiin dulu deh. Ini biar ini anggap di atas tuh nggak ada device buat ini ya wifi ya kalau bisa baca ya. Kita matiin dulu. Dari chat data Kan nggak mau nih. ya. Di atas gambaran kayak gini pasti kalau ada wifi. Nah kalau kayak gini caranya yang dari mikrotik itu cabut. Nah besok berarti kalau besok kayak gini keadaannya, ini kalian butuh switch 1. Jadi gini, switch taruh di sini, switch nih, switch taruh di sini. Terus satu switch itu yang dari internet ke switch, terus satu lagi ke ini ke Jam ke-9 selesai. Jam ke-10 dimulai. anggap switch. Enggak. Switch nih, atau switch. Nah ini kan kabel nih, ini ada kabel. Ini switch nih ya, ini switch nih. Ya Pak. Kan ada 8 port. Ini kabel internet nih. Ya. Contoh nih dari bawah tanah nih. Nah ini bebas nih kemana aja nih. Anggap kemana aja lah. Port bebas ya, switch pos bebas. Nah terus satu lagi ya dari mikrotik. Nih yang dari sini cabut nih ke sini nih. Nih cabut nih sini. Nih ini ke mikrotik. Satu kabel lagi ke sini. Ulang dah. Susah banget. Tahu cuy. Nih ya, nih dengerin nih. Andri. Dengerin nih. Dia switch nih, di switch nih. Ini kabel internet ini beneran nih kabel internet ya. Colokin ke bebas ke port mana aja. Tuh. Terus ini colokin ke bebas kemana aja. Di switch ada 8 port bebas. Yang ini kan dari internet. Yang ini colokin ke mikrotik. Kita satu. Ini yang terdua. Oh berarti ether satu yang di mikrotik itu kosong. Iya. Iya, bos. Iya. Buat laptop. Kan internetnya dari sini. Internet dari sini. Mana ini yang ini ya. Satu lagi. Sini. Laptop. Karena buat konfigurasi Ya. pakai apa? Ini ya. Betul. Akses point. Akses point. Oh. Jadi ini kan udah colok akses point, ini udah colok ke mikrotik, terus ada yang nyolok ke PC kan? PC ini dia ngebaca akses point juga, ngebaca si mikrotik juga, karena dalam satu wadah si switch itu fungsinya switch buat ngebagi-bagiin jaringan. Apa nih? Apa besok? Jadi kalian butuh kabel itu kurang lebih 3 lah. 3 bikin kabel. Karena satu kan udah otomatis dari internet. Biasanya kalau di atas nanti ujian itu kalian bikin kabel 1 atau 2. Satunya itu udah disiapin, jadi kalian total ada 3 buah. Kita bikin dulu. Bikin di rumah. Pak, setahu saya kabel UTP itu ada ganjelan atau ini nggak sebelum masuk ke kliknya? Apa? Iya ada emang. Tapi kok nggak di sini Pak? Enggak di mana? Apa sih? Ada kan kita kan potong dulu nih kulitnya nih, terus kan ada kabelnya putih oranye tuh. Nah itu tuh di situ sebelumnya dimasukin pita gitu Pak biar rapat semuanya. Enggak juga. Itu gedein enggak opsional. Itu yang bagus. Enggak semuanya ada karena di tempat PKL saya waktu itu pakai pita dulu Pak biar nggak ribet-ribet gini tuh. Itu
Enggak, itu kan di sini nggak ada pitanya juga. Jadi harus manual pakai tangan masukinnya. Udah sih. Kenapa sama aja? Itu benda kecil doang. Itu beda enggak gini. Itu beda peruntukannya. Kalau untuk kantor dia kan nyari safety akan lama. Kalau di sekolah itu kan fungsinya buat praktek. Semuanya kan dibongkar pasang. Kita kalau pakai itu buat sesuatu yang permanen. Contoh kalau kayak di sini nih mikrotik gede nih buat sumber internet semua. Itu pakai semua karena udah tetap di situ nggak akan dibongkar-bongkar. Tapi kalau yang di lab semua itu nggak perlu dipakai kayak gitu. Karena semuanya akan dibongkar pasang. Dan belum tentu yang kalian bikin itu bisa semua nyala. Jadi kalian tuh uji coba aja nggak masalah. Daripada kita harus ngebuang-buang pita yang gitu yang sebenarnya penting buat perusahaan. Tapi kan kita uji coba dulu. Kalau kita pakai manual tangan aja berhasil, gimana pakai tali yang lebih gampang kan? Ini langsung nih masuk ya, semuanya ya. Ini kita panggil nggak bisa nih, berarti kita langsung masuk ke sini sama ke sini. Nah, ini udah colok ya. Ini nggak ada wifi nih, nggak bisa membaca. Baca? Itu doang. Iya Pak. Iya berarti. Pas itu switch ya Pak. Ya butuh switch, emang makanya disediain switch itu. Oh. Ngerti? Iya Pak. Doang. Tapi ntar beda cerita kan. Iya, kalau itu beda. Enggak? Double spot. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Pusat ini ngerti. Memori gua Masukin jider. Mbak, balik. Dengerin dulu. Kadang-kadang tuh kalian tuh belajar bukan karena kalau bisa, tapi karena biasanya yang pertama lingkungannya kalian bukan gak support sih, kayak kurang nyambung gitu. Misalkan Iqbal nomornya tuh sama Ica, habis terus sama temen-temennya. Biasanya orang-orang yang kayak kalian itu yang lebih senang di luar itu daripada di kelas, kalian tuh belajarnya sama teman-teman kalian juga harusnya. Walaupun memang nggak Iqbal besok sama teman-temannya mau belajar, cuma kalian doang nih. Lu terus Apis, Dabong, Ica mau belajar kalian doang tanpa. Ini kan, ya gue tau lah kalian tuh beda circle, nggak mungkin. Enggak pasti temenan bullshit, pasti beda circle gitu. Beda tongkrongan juga. Nggak mungkin. Ya iya kalian teman karena sekelas, tapi untuk teman-teman tuh beda. Kadang-kadang mempengaruhi cara belajar juga. Bahkan kalau jangankan yang ini deh, yang biasa yang pinter pun kalau misalkan dia dikasih materi terus dia lingkungannya bukan sama habit sama circle-nya, mau nggak mau gitu. Mana kalau Iqbal besok Pak saya mau belajar tapi sama teman saya monggo, kalau emang gue juga di atas kosong free nggak belajar tiba-tiba, udah ayo belajar. Jangan sampai maklum bayar, lu ujian nggak dapet apa-apa, LSP nggak dapet, lu nggak dapet saya begitu ya. Mendingan lu buat beli yang lain maklum gitu. Dapat Pak? Iya. Motor. Masalahnya Pak. Dapat. Apaan sih itu? Gak apa, karena pengalaman saya juga tahun kemarin itu ada yang beberapa anak yang bukan bandel sih, lebih ke ya cuek aja orangnya. Cuman begitu dia belajar sama teman-teman circle-nya pada bisa gitu. Karena apa ya, belajar sama teman yang satu circle tuh seru gitu. Karena buat tanya pun gak gengsi biasanya. Malah tolol malah salah-salah, tapi sebenarnya pengen bisa gitu. Cuma ada circle-nya aja. Ya jangan sampai inilah kalau udah bayar terus mahal-mahal kayak gini aja nggak dapet apa-apa. Gak harus gitu, yang penting bisa aja. Udah nggak harus menguasai semuanya elemen api air, nggak usah. Buat ujian aja udah, nggak usah buat ujian aja. Kayak yang lain-lain ya udah gitu. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Itu maybe. Iya betul ya. Saja lah. Ini. Enggak apa.
tahu